Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk berthalabul ilmi di Masjid Pontrenis Sagulung, kecamatannya apa? Iyalah, antum sudah tahu semua. Sagulung, Batu Haji, Batam, dan Kepulauan Riau. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nampaknya malam ini masih membahas dunia dukun. Kemarin sempat kita terputus, tetapi khusus malam ini kita akan membahas seputar mistik dan alam gaib. Karena sebagian para normal, orang pintar, dukun, ahli supranatural, penasehat spiritual, itu apalah namanya, kalau orang Melayu bomo, itu selalu mencari pembenaran. Apabila kita katakan bahwa tidak ada yang tahu kegaiban kecuali Allah, termasuk alam jin, mereka selalu mengeles dan mengatakan bahwa dunia kami juga seperti itu, dunia mistik menurut mereka. Tapi mistik dan juga alam gaib yang kita pahami berbeda dengan yang mereka pahami. Ketika kemudian kita katakan kalian tidak tahu yang gaib, ya, kami tidak tahu yang gaib, tapi kita harus beriman kepada yang gaib. Itu bahasa kita. Tapi bahasa mereka, kita harus meyakini adanya mistik. Seolah-olah menggiring opini bahwa mistik dan alam gaib itu sesuatu yang sama. Padahal mistik itu istilah perdukunan. Cuman kemudian mengambil dalil dan pembenaran, digiring bahwa kita juga beriman dan kalian harus beriman dengan alam gaib. Maksudnya harus beriman dengan mistik yang mereka ketahui, itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa kunci kegaiban itu ada 5 perkara. 5 perkara ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Siapa yang mengaku dia tahu tentang 5 perkara ini, ketahuilah dia dukun. Sok tahu yang gaib, pembohong dan pendusta. Ada seorang sahabat menceritakan Al-Haris ibn Amr ibnu Harithah ibn Muharib ibn Hafsah
seorang laki-laki dari Badui, orang desa lah bahasa kita. Itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama bertanya soal kapan kiamat, kapan waktunya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa negerinya sedang ditimpa paceklik hebat. Kira-kira kapan turun hujan? Kemudian yang ketiga, dia meninggalkan istrinya sedang hamil di rumahnya. Kemudian dia mengatakan, apa yang kira-kira ketika bayi ini lahir dia akan jadi apa? Kemudian yang keempat, dia mengatakan, aku tahu istriku lahir di mana, akan tetapi aku tidak tahu di tempat mana dia akan mati. Lah pertanyaan-pertanyaan ini kemudian disampaikan kepada Rasul. Maka Nabi SAW terdiam sehingga turunlah surah di dalam Al-Quran, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Allah jawab pertanyaan, setiap pertanyaan orang Badui. Pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah, pengetahuan tentang kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jangan coba-coba meramal kapan kiamat, tidak akan terjadi dan pasti meleset. Karena sudah banyak kan orang yang meramal kiamat, asik meleset terus, tapi dicoba terus, ya meleset teruslah. Karena pengetahuan kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ketika hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka tanda-tanda besar kiamat pun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena kiamat tidak mungkin terjadi kecuali didahului 10 tanda. Berarti 10 tanda ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jangan coba-coba meramal 10 tanda ini. Kita yakin adanya, kapan terjadinya wallahu a'lam. Selesai, simple Islam. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaits, tidak ada yang tahu kapan hujan itu turun. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang bisa untuk mencegah hujan turun kalau Allah menghendaki hujan. Maka pawang-pawang hujan itu mereka tidak bisa mencegah hujan. Acting saja, mereka sedang berdusta. Karena tidak ada yang bisa mencegah turunnya hujan. Dan tidak ada yang tahu kapan hujan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. BMKG saja mengira-ngira, oh akan terjadi tsunami. Rupanya beberapa saat kemudian diumumkan tidak terjadi tsunami. Meleset kan? Tidak bisa, hanya mengira-ngira saja. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, tidak tahu seseorang itu tentang kehidupan janin yang ada di rahim. Bukan soal laki-laki dan perempuannya, itu sudah ada alatnya di USG, tahulah ini kan. Yang penting sudah bentuk manusia. Maksudnya apa yang dicatatkan malaikat dalam rahim itu, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi, kan itu ya. Rizkinya berapa, kemudian ajalnya kapan, kemudian amalannya gimana, diakhiri dengan husnul khotimah atau sul khotimah, tidak ada yang tahu. Itu semua urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas manusia tidak mungkin meleset dari takdir.
Manusia tidak mungkin meleset dari takdir. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jiwa itu tidak ada yang tahu kira-kira besok terjadi apa. Disinilah yang kemudian muncul para peramal, kemudian meramal bahwa akan terjadi begini, begitu, begono, gitu. Bahwa akan terjadi sesuatu di masa depan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ustaz, ada tuh benar tuh orang itu meramal, tapi terjadi pula ramalannya. Maka itu persis yang dikatakan seorang sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, yuhaddithuna bi syai'in ahyanan fayakunu haqqan. Rasul, kadang-kadang tukang ramal itu menceritakan sesuatu kepada kami dengan sebuah peristiwa, benar pula peristiwa itu terjadi, gitu. Maka Nabi sudah menjawab perkara ini, bahwa tilkal kalimatu yakhtifuhal jinniyu fayaqurruha ila udhuni waliyihi. Itu hanya kalimat yang dicuri oleh jin dari percakapan malaikat di langit pertama, kemudian dibisikkan di telinga dukun-dukun yang ada di bumi. Sampai di sini hadisnya? Tidak. Tetapi setelah dicampur adukan, fayakhlituna aktsar min mi'ati kalim. Satu kalimat itu sudah dicampur adukan dengan lebih daripada 100 kedustaan. Jadi kalau seandainya dibahasakan itu, dukun ini meramal 100 ramalan, yang terjadi cuma satu, yang 99 tidak terjadi. Artinya bahwa ini namanya istidraj, kebetulan, bukan bisa meramal, namanya kebetulan, kan itu ya. Kecuali kalau dari 100 ramalan itu 60 terjadi, 40 tidak terjadi. Wow, hebat ya, punya kesaktian. Tapi yang satu terjadi, 99 tidak terjadi, mah pendusta namanya. Karena tidak ada yang tahu kejadian yang akan terjadi kecuali Allah. Ini nas Quran. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, termasuk kematian. Kematian dan kehidupan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali orang ini akan hidup, orang ini akan mati. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Orang ini akan sehat, orang ini akan sakit parah. Tidak ada yang tahu. Karena biasanya dunia perdukunan itu memastikan kesembuhan total tanpa operasi, kan itu ya? Kalau antum datang ke dukun, cukup mahar seikhlasnya, biasanya seikhlasnya. Tapi disuruh datang ke pembantunya, disebutkan nominalnya, bukan seikhlasnya. Kemudian sediakan kambing, kambingnya kamu yang beli, kamu yang rawat. Nanti pas praktek datang ke saya. Umpamanya orang ini punya penyakit jantung, nanti penyakit jantungnya biar kita transfer, copy paste dimasukkan ke jantung kambing, sembuh tanpa ada operasi. Hebat kan? Nggak perlu sekolah, nggak perlu jauh-jauh ke Amerika, sekolah spesialis nggak perlu, datang ke dukun saja. Harga kambing 2 juta, kambing kacang, pulang sembuh. Hebat. Karena dukun itu untuk kemudian mengelabui pasiennya pasti dengan pasti-pastian mereka itu pasti sembuh, garanti. Bahkan ada sebagian mereka itu untuk supaya pasiennya yakin itu bergaransi. Tentu bergaransi, kalau tak sembuh uang kembali. Coba ingat ya, itu dukun pandai itu ngomongnya itu sakarepmu, katanya orang Jawa.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini disebut kegaiban. 5 perkara itu disebut mafatihul ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Soal jodoh, soal rizki, soal kematian, tidak ada yang tahu kecuali Allah, karena ini bagian daripada mafatihul ghaib. Karena umumnya yang datang ke dukun itu, yang datang ke paranormal itu, kalau tidak cerita jodoh, ya kan, pasti cerita jodoh, atau cerita rizki, tokonya ingin laris, ya kan, kemudian ingin banyak pembeli, kalau tidak penyakit sehingga semua ingin sembuh, atau kalau tidak bicara tentang jabatan, tentang apa namanya, supaya naik pangkat dan begitu seterusnya, atau orang yang bermasalah keluarganya supaya disantet dan begitu seterusnya. Lah ini semua perkara gaib, ikhwan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, kecuali para dukun. Mereka sok tahu, bukan tahu, sok tahu namanya, karena mereka adalah para dajjal, para pendusta agama. Masalahnya terkadang mereka kemudian mengaku-ngaku kiai, ustaz, tokoh agama, belajar kepada kiai, habaib, tokoh agama, ada kitabnya dan begitu seterusnya untuk meyakinkan masyarakat. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belakangan saya ingin mengomentari ada orang-orang yang kemudian mengatasnamakan dirinya sanggup memburu jin, ya. Apa itu? Ghostbuster apa? Ya. Yang buru-buru jin itu, masukkan ke botol, botolnya bolong keluar lagi. Jadi, apakah mungkin jin diburu? Pertanyaan. Yang kedua, untuk apa diburu? Yang ketiga, pakai apa memburunya? Yang keempat, kalau sudah kena, diapakan tuh buruannya itu? Kemudian apa tujuannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti malam ini kita cerita sedikit tentang dunia jin. Dunia jin. Jin itu tidak bisa dilihat kecuali celana. Celana jin bisa dilihat. Kalau jin tidak bisa dilihat. Kita lihat beberapa, tapi sebelum saya ingin bercerita tentang bangsa jin, saya ingin menjelaskan tentang khilafiyah. Mungkinkah jin bisa dilihat tuh? Ini karena terjadi khilaf pendapatnya. Saya sebutkan 4 pendapat ulama, mungkin gak jin itu bisa dilihat? Maksudnya dalam bentuk asli, bukan kalau sudah berubah, itu beda lagi. Pendapat yang pertama, ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, annal jinna yarawna idza tashakkalu fi ghairi suwarihimul asliyati. Sesungguhnya jin itu bisa dilihat, yurawna bisa dilihat apabila tasyakkalu, mereka merubah bentuk dari bentuk asli mereka, fi ba'dil awqat wa li ba'din nas, pada waktu-waktu tertentu dan kepada sebagian manusia tertentu. Jin bisa dilihat, tapi syaratnya dalam bentuk yang bukan asli. Ikhwan, bicara tentang jin, sebenarnya jin itu ketika membentuk dirinya kepada bentuk yang lain, ulama membahas tentang masalah ini. Bagaimana cara jin itu membentuk dirinya kepada bentuk yang lain? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan, menurut Al-Qadi Abu Ya'la Muhammad bin Husain
Ibn Farra rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, wala qudrata lisyaitani ala taghyiri khalqihim wal intiqali fis suwari. Tidak ada kemampuan bagi syaitan untuk mengubah penciptaan mereka dan berubah bentuk. Itu mustahil. Ini Allah sudah bentuk setan, jin. Kemudian dia ingin membentuk zatnya kepada bentuk yang lain dengan memereteli, bahasa kitanya, semua organnya kemudian beralih kepada bentuk yang lain, mustahil. Jin tidak mungkin membentuk selain bentukan yang Allah telah bentuk. Kenapa? Kalau sampai dia membentuk dirinya kepada bentuk lain, binasalah jin itu. Tapi yang dimaksud adalah, kata beliau, dia membentuk itu maksudnya qadirun ala taswir wa takhili ala ma'nan annahu qadirun ala qawlin idha qalahu wa fa'alahu naqalahu Allah ta'ala ala suratihi ila suratin ukhra. Tetapi di kalangan jin itu juga ada tukang sihir. Di kalangan jin itu juga ada dukun juga, sama dukun dari kalangan jin. Lah dukun-dukun inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diajarkan beberapa kalimat. Kemudian kalimat ini kalau seandainya diucapkan, maka kemudian dia akan berubah, tapi bukan berubah bentuk aslinya, tidak, hanya dalam bentuk khayalan. Jadi manusia yang melihat jin itu berubah itu dalam bentuk khayalan saja, bukan dia yang merubah bentuknya, gitu maksudnya, kata Syahid. Itu pun yang melakukannya dukun dari kalangan jin, sesama jin gitu ya. Kemudian kamu dirubah gitu ya, bentuknya tetap tapi dihayalkan kepada manusia seolah-olah bentuknya berubah. Dan ini sesuai dengan riwayat bahwa suatu ketika hantu, dalam bahasa Arabnya namanya ghul atau ghailan, itu pernah diceritakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala inna ahadan la yastati'u an yatahawwala ala suratihi allati khalaqahu Allah 'alaiha walakin lahum saharatun ka saharatikum fa idza ra'aitum dzalika fa'adzinu. Bahwasannya tidak ada yang mampu untuk merubah bentuk asli jin sebagaimana diciptakan Allah Ta'ala, namun mereka memiliki tukang sihir sebagaimana tukang-tukang sihir yang ada di antara kalian. Apabila kalian melihat hal itu, maka ucapkanlah azan kepada mereka. Berarti mereka tidak bisa merubah dirinya sebenarnya, cuman kemudian oleh tukang sihir dari kalangan jin, jin ini kemudian dimantra-mantra, kemudian manusia yang melihatnya seolah-olah mungkin dalam bentuk saudaranya sudah meninggal. Itu hayalan saja yang dibuat oleh tukang sihir dari kalangan jin, seperti pamannya tali-tali tukang-tukang sihir Fir'aun yang dimantra-mantrai gitu ya, kemudian dilempar, tiba-tiba seolah-olah jadi ular. Tali tetap tali, cuman pandangan manusia dihayalkan itu ular. Paham ya maksudnya? Jin itu berubah itu seperti itu. Atau kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika bicara tentang ghul, ghul itu artinya setan yang suka mengganggu anak-anak, atau setan yang suka nakut-nakuti orang. Ya, pamannya antum lewat ke kuburan Tamiang situ, tiba-tiba kok takut gitu, lihat tiang listrik jadi putih, kemudian disangka setan, padahal memang catnya merah putih lagi Agustusan karena penakut, udah pocong gitu ya. Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qala jumhurul ulama kanatil arabu taz'amu anna al-ghailana fil falawah atau fi falwah wa hiya jinsun minasyayatin
fatatara'a linnas wa tataghawwala taghawwulan ay tatalawwana talawunan. Jadi jumhur ulama, kata Imam Nawawi, berkata bahwa orang-orang Arab meyakini hantu berada pada anak-anak keledai. Ia merupakan salah satu jenis syaitan yang menampakkan dirinya kepada manusia untuk menakut-nakuti dengan mewarnai dirinya dengan aneka macam warna. Ya. Jadi kalau sekarang ini antum tengok di lampu merah itu kan ada manusia silver. Teman-teman, manusia silver yang di lampu merah itu, tak apa maksudnya? Anak saya ketakutan tuh nengok manusia silver. Begitulah diwarnai gitu ya. Diwarnai untuk menakuti orang, itu maksudnya. Ya seolah-olah seperti itulah bentuk jin itu bisa tasyakul gitu maksudnya. Ini menurut siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan juga Abu Ya'la Muhammad ibn Husain bin Farra rahimahullahu ta'ala. Kembali ya, bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa jin itu mampu dilihat apabila tasyakul, apabila beralih rupa, tapi kalau dalam bentuk aslinya tidak mungkin mampu dilihat manusia. Dan itu berdasarkan zahir ayat Al-Quran kan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis akan melihat kalian, dia dan seluruh pengikutnya, dia dan seluruh pengikutnya dari tempat engkau tidak bisa melihat mereka. Artinya mereka bisa melihat kita, kita pula tak bisa melihat mereka dalam bentuk asli maksudnya. Kalau sudah tasyakul bisa. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, anna ru'yatal jin mukhtasatun bil anbiya, bahwa ada yang mampu untuk melihat jin itu tetapi khusus para nabi. Maksudnya dalam bentuk asli. Dalam bentuk asli bisa dilihat, tapi khusus para nabi. Karena para nabi kan seperti Nabi SAW pernah melihat malaikat dalam bentuk asli kan, Jibril itu. Maka begitu juga jin. Kalau malaikat saja bisa dilihat dalam bentuk asli, apalagi jin. Tapi ini khusus para nabi. Khusus para nabi. Selain nabi tidak bisa. Apalagi dukun. Ya. Kemudian yang ketiga, yungkiru ru'yatal bashar lil jin. Ini yang ketiga ini, orang-orang barat biasanya mengingkari tidak ada jin. Bagaimana akan bisa dilihat? Jinnya pun tidak ada. Kan ada orang-orang yang mengingkari jin. Nggak ada jin itu. Kalau tidak ada, macam mana ada barangnya? Namanya tidak ada. Mereka mengingkari tidak bisa dilihat karena tidak ada barangnya. Kemudian yang keempat, mereka agak tawasul. Maksudnya agak luas, di mana ru'yatul jin itu bisa dilihat secara asli, maksudnya lil anbiya, oleh para nabi, walimakhtassahullahu bidzalika min ghairil anbiya minal bashar. Bahkan selain para nabi pun, tetapi bagi orang-orang yang Allah pilih saja dari kalangan manusia melihat jin. Seperti ini pendapat Ibnul Arabi dan Al-Alusi mengatakan bisa dilihat. Ini empat pendapat ini semua berdalil, semua mengungkapkan dalilnya. Tetapi ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mana yang paling kuat dari pendapat-pendapat ini? Saya langsung ngambil poinnya saja. Disebutkan oleh para ulama bahwa di antara sekian pendapat yang dikemukakan oleh para ulama di sini, pendapat yang kuat wallahu alam adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, bahwa jin dalam bentuk asli tidak mungkin dilihat, mustahil, kecuali setelah mereka beralih rupa. Beralih rupa pun bukan berarti bentuk yang Allah ciptakan berubah, tidak. Cuman beralih rupa itu ada tukang sihir dari kalangan jin
kemudian mengguna-guna atau membaca-baca mantra jin itu sehingga pandangan manusia seolah-olah dia berubah bentuk, atau dengan cara diwarnai sehingga kemudian membuat rasa takut kepada manusia, sekonyong-konyong tahu-tahu ada di depan gitu ya. Itu mungkin, tapi dalam bentuk asli mustahil. Perhatikan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sangat bagus sekali ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama annahu yaral jinna radatna syahadatahu illa an yakuna nabiyya. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menyangka bahwa dia mampu melihat jin, tolak persaksiannya. Dia tidak layak menjadi saksi di persidangan, di pernikahan, dijual beli atau saksi-saksi yang lainnya, karena orang ini telah berdosa. Kemudian Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau juga mengomentari, faman idda'annahu yarahu aw ra'ahu fahuwa kadzibun. Siapa yang mengaku melihat jin, maka katakan dia pendusta. Tidak ada yang bisa melihat jin ya. Karena kalau antum melihat ucapannya para dukun itu, mereka kan sok tahu yang gaib. Kadang-kadang mereka kemudian masuk di hutan-hutan, kemudian tiba-tiba tuh sebelah sana, tuh sebelah sana, tuh, ya kan gitu. Atau anak indigo, atau anak indigo yang punya kelebihan indera. Indera itu berapa? 5 kan, panca indera kan, dia 6 dia. 6 itu maksudnya bisa menerawang yang gaib gitu ya, makanya indigo, katanya anak sakti. Ikhwan, anak indigo ini tidak bisa melihat jin ya, tidak bisa melihat jin. Boleh jadi dia itu imajinasinya, namanya anak-anak kan, usia 5-6 tahun itu kan imajinasinya itu masih kuat tuh. Gara-gara nonton sama-sama orang tuanya film hantu gitu ya, genderuwo atau apa gitu ya di film itu, sehingga kemudian terbayang-bayang tuh imajinasinya itu. Atau kadang-kadang orang tua sudah takut-takuti ketika ke tempat yang gelap, nak jangan ke situ, nanti ada setan, nanti ada suster ngesot, itu ada apa itu kan, yang setan-setan tuh. Ya akhirnya terekamlah anak-anak itu, sehingga ketika melihat yang gelap itu, oh ada setan di situ. Kan gitu ya, karena terekam. Kayak antum punya anak-anak, jangan keluar, nanti ada polisi. Sekarang satpam seragamnya kayak polisi. Kata anak-anak, bu ada polisi, padahal satpam, kan gitu ya. Karena sudah terbentuk itu imajinasinya itu. Anak indigo itu tidak bisa melihat jin. Kalaupun mereka bisa melihat jin, jin itu sedang menakut-takuti dia. Bukan dia bisa melihat, jinnya yang memperlihatkan diri dengan cara apa? Mewarnai badannya, akhirnya nampak gitu ya. Dia bukan punya kelebihan. Anak indigo itu kerasukan, harus diruqyah. Diruqyah, kasihan anak itu. Anak itu sakit, bukan sehat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali. Jadi kalau kita cerita dunia jin, karena mereka itu sok-sok tahu yang gaib. Bahkan ada orang yang ngaku dirinya dukun sakti gitu, bilang saya ini yang ngantarkan makanan ke jin katanya. Gimana cara ngasih makanan jin itu? Kalau ngasih makan ayam senang saja ya, atau ngasih makan kucing, ini kasih makan jin pula. Di mana letaknya dia? Jinnya itu makanan apa yang dia sukai? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang jin itu makan minum, betul. Kita tidak mengatakan jin itu tidak makan, tidak minum seperti malaikat, tidak. Mereka sama dengan kita. Makanya ada hadis yang mengatakan, ketika Nabi SAW sedang makan, ada anak kecil mau ngambil, dipegang tangannya. Kata Rasul, samillah, baca bismillah. Kemudian datang orang Badui mendekati Rasul, mau main nyerobot aja, main makan. Kata Rasul, dipegang tangannya, samillah, bismillah, baca bismillah. Kemudian setelah makan, Nabi SAW memberitahu
bahwa orang yang makan dan tidak membaca basmalah berarti makan bersama jin dan tidak barokah makannya. Makanya kemudian dalam hadis juga apabila antum makan yang merupakan makanan mereka dalam bentuk tulang, tidak dijelaskan kan azam, tulang itu ya bisa tulang ikan, bisa tulang kambing, bisa tulang ayam. Ya, yang jelas jangan istilah tulang itu orang gitu ya. Kan ada tuh orang itu dibilang tulang gitu ya. Maksudnya tulang di sini artinya tulang-tulang yang ma'ruf bisa dimakan. Kata Nabi SAW, kalau antum hendak membuang jangan lupa baca basmalah. Supaya apa? Supaya nanti dagingnya balik lagi ke tulang itu. Dan itulah makanan dari saudara kita jin-jin muslim. Jadi kita sedekah kepada mereka. Ya, kadang antum pelit, sudah dagingnya antum makan, tulangnya pula antum presto. Nggak ada sedekahnya antum sama jin. Kasihlah jin itu sedikit, baca basmalah, lempar, nanti itu kembali itu dagingnya. Cuman tidak nampak. Kalau nampak dagingnya kembali, antum ambil lagi itu. Saya dimakan lagi kan itu. Tentu maksudnya Nabi mengatakan seperti itu hanya mereka yang tahu bentuknya kembali dan mereka makan. Jadi mereka juga makan. Bahkan kalau seandainya orang yang masuk rumah tidak baca basmalah, tidak mengucapkan salam, ketika makan tidak baca basmalah, maka rombongan jin dari luar itu akan ngomong kepada kawan-kawannya, kemari, di sini ada tempat mabit katanya. Maka diajak kawan-kawannya nginep di rumah itu, makan sama-sama kita di situ. Makanya dari sini kita katakan, cemana anda ini memberi makan? Kalau ingin memberi makan jin, caranya seperti itu. Habis antum makan, tulangnya buang, jangan lupa baca basmalah. Tapi yang dimaksud orang ini maksudnya adalah ritual. Lah kalau sudah ritual, itu beda lagi. Itu bukan ngasih makan jin, anda sedang menyembah jin. Itu namanya sesajen namanya. Kan gitu ya? Kalau ritual kan identik dengan sesajen. Berarti lagi ngasih makan sesajen itu. Anda telah terjerumus pada kesyirikan, kedustaan yang sangat besar dalam Islam, kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit bicara tentang dunia jin. Di dalam Al-Qur'anul Karim, jin itu ada, jangan sampai diingkari, karena Al-Qur'an yang menyebutkan adanya jin, bahkan ada satu surat dalam Quran itu namanya suratul jin, menunjukkan adanya jin. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW ma'ruf, ketika Nabi SAW hendak mendakwai bangsa jin, kemudian Abdullah ibn Mas'ud diajak oleh Rasul, dan Abdullah ibn Mas'ud melihat ada bekas-bekas api dan bekas-bekas jinnya itu, ketakutan dia. Artinya bahwa Nabi SAW diutus kepada mereka, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Secara singkat, pertama tasmiyatul jin. Kenapa jin dikatakan jin? Karena listitarihim an a'yunil insi, karena tidak sanggup dilihat oleh mata manusia. Makanya janin itu diambil dari kata-kata jin. Kan orang nggak bisa melihat janin kan? Jannah, sorga, kita nggak bisa melihat sorga. Maka jin disebut jin karena tidak bisa dipandang oleh kita. Bagaimana mungkin kemudian orang mengaku bisa melihat jin? Ya, kita katakan bisa setelah adanya tasyakul. Kalau tasyakul ya, itu jin yang tasyakul. Tetapi ada juga memang jin-jin itu yang betul-betul muslim, kemudian berada di rumah kita, maka mereka tidak akan mengganggu kita kalau kita tidak mengganggu mereka. Jin muslim tidak mungkin mengganggu. Sudah azan. Hah? Ya udahlah, cerita jinnya nanti lagi. Mesti panjang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.